Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semuanya sehat. Alhamdulillah, Pak Andi mendoakan kalian semuanya pada kesempatan kali ini dan seterusnya dalam keadaan sehat dan tetap terus semangat dalam belajar, dalam menambah ilmu. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini mari kita lanjutkan pelajaran kita Al-Quran Hadis, yaitu untuk kesempatan kali ini kita akan bahas tentang surah Al-Ma'un. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah sedikit membahas tentang surat Al-Ma'un ya, dengan melalui kuis. Jadi kemarin kita sudah membahas sedikit tentang Al-Ma'un dengan kuis, tetapi kali ini kita coba lebih memantapkan lagi tentang surat Al-Ma'un. Anakku sekalian, surat Al-Ma'un ini adalah surat yang ke-107, kemudian diturunkan di Mekah, dan ada lagi yang mengatakan diturunkan di dua tempat, yaitu di Mekah kemudian di Madinah. Mari kita membaca surat Al-Ma'un ayat yang pertama sampai ketiga dulu, kemudian coba kita nanti lebih menjelaskan berkaitan dengan turunnya ayat ini. Oke ya, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, itu ayat 1 sampai 3 ya. Jadi surat Al-Ma'un ini adalah surat yang berkaitan dengan orang-orang yang mendustakan agama. Orang-orang yang dicap oleh Allah, orang-orang yang mendustakan agama. Ayat yang 1 yang sampai ketiga ini diriwayatkan adalah berkaitan dengan tokoh kafir Quraisy, yaitu Abu Sufyan, yang setiap minggu itu selalu menyembelih onta dan dibagikan ke teman-temannya, ke bolo-bolone dewi. Diberikan ke bolo-bolone teman-temannya. Nah, saat ada anak yatim yang meminta, itu oleh Abu Sufyan malah didorong, diusir, dihardik. Maka turunlah ayat ini. Turunlah surat Al-Ma'un ini ayat 1 sampai ketiga. Kita tuliskan dulu ya. Kita bahas ya. Ara'aital ladzi. Jadi Allah memberikan pertanyaan kepada Nabi Muhammad. Tahukah kamu? Nih. Ini yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Jadi tahukah kamu wahai Nabi Muhammad, alladzi, yaitu yang yukadzibu, mendustakan biddin, agama. Jadi Nabi Muhammad itu ditanya, tetapi ini sebenarnya bukan menanyakan atau minta informasi. Ini hanya untuk memancing. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu yang mendustakan agama? Nah, kalau kamu belum tahu, kemudian Nabi Muhammad langsung diberitahu oleh Allah melalui ayat yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Langsung dijelaskan ke ayat berikutnya.
Nomor dua, fadzalikal ladzi, maka itulah fadzalikal ladzi yang yad'ul yatim, yang menghadik anak yatim. Jadi Allah memberitahu orang yang mendustakan agama itu yang pertama adalah orang yang menghadik anak yatim. Kemudian dilanjutkan ayat yang ketiga. Orang yang mendustakan agama itu oleh Allah dijelaskan yaitu wala, dan tidak yahuddu, menganjurkan memberi makanan orang-orang miskin. Nah, ini penjelasan ayat 1 sampai 3. Ya, nanti kita lanjutkan siapa lagi yang termasuk orang yang mendustakan agama itu. Jadi ayat 1 sampai 3 ini dijelaskan orang yang mendustakan agama itu yang pertama adalah orang-orang yang menghadik anak yatim. Kemudian yang kedua adalah orang yang tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Ya, kita lanjutkan nanti ayat ke 4 sampai ke 7. Baik, kita lanjutkan anak semuanya. Ayat yang keempat, fawailul lil musallin. Nah, di sini dikasih tahu orang yang mendustakan agama itu adalah fawailul, maka celakalah orang-orang yang sholat. Fawailul lil musallin. Nah, ayat keempat sampai ke-7 ini diriwayatkan berkaitan dengan orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu ketika ada orang sesama muslim itu mereka ikut sholat, akan tetapi ketika tidak ada mereka enggan melakukan sholat, dan ini dikatakan termasuk dalam orang yang mendustakan agama. Fawailul lil musallin. Maka ayat keempat ini adalah memberikan cap, celakalah orang-orang yang melakukan sholat, celakalah orang-orang yang melakukan sholat, yaitu yang bagaimana? Fawailul lil musallin alladzina hum. Dijelaskan di ayat yang kelima, alladzina, yaitu orang-orang yang mereka itu dalam sholatnya itu lalai. Lalai bisa berarti menyepelekan, bisa berarti meninggalkan. Jadi kalau saatnya sholat masih tetap main game, masih tetap melakukan pekerjaan yang tidak manfaat. Intinya menyepelekan. Jadi bisa meninggalkan, bisa menyepelekan. Jadi termasuk mereka itu orang-orang yang celaka dalam sholatnya. Kalau sholatnya itu disepelekan, jadi tidak diperhatikan dengan baik. Kemudian dijelaskan alladzina hum yuraun, dan orang-orang dijelaskan ayat berikutnya, termasuk orang-orang yang sholatnya itu, termasuk orang-orang yang celaka dalam sholatnya adalah alladzina hum yuraun, yaitu orang-orang yang berbuat riya ketika melakukan sholat hanya ingin dipuji oleh orang lain, ketika melakukan sholat supaya ingin mendapatkan nilai yang baik di mata orang lain. Yang terakhir, yang termasuk orang yang mendustakan agama adalah wa yamna'unal ma'un. Itu ini. Di ayat terakhir menjelaskan orang yang mendustakan agama yang termasuk di dalamnya adalah yang mencegah
orang-orang untuk memberikan bantuan dan mencegah orang lain atau dirinya sendiri untuk memberikan barang-barang yang berharga untuk orang yang membutuhkan, atau enggan, istilahnya enggan berikan bantuan. Nah, ayat ke-4 sampai ke-7 ini diriwayatkan itu diturunkan di Madinah. Nah, itu ada riwayat yang lain mengatakan seperti itu. Jadi intinya bahwa orang-orang yang mendustakan agama itu satu berkaitan dengan orang lain atau sosial, yaitu orang yang menghadik anak yatim, tidak menyantuni anak yatim. Kemudian yang berikutnya adalah tidak memberikan bantuan, wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak memberikan bantuan kepada orang-orang miskin. Dan yang berikutnya yang termasuk orang mendustakan agama itu adalah yang berkaitan dengan spiritual, berkaitan dengan Allah langsung. Jadi misalkan ketika melakukan sholat, tetapi sholatnya tidak ikhlas karena Allah, tapi karena orang lain. Kemudian dalam sholatnya itu hanya ingin dipuji oleh orang lain, maka itu termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Maka dikatakan di situ fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sholatnya lalai, tidak diperhatikan, kemudian riya dan enggan memberikan bantuan orang lain atau memberikan bantuan barang yang berharga. Jadi anak-anakku semuanya, jadi di antara isi kandungan dari surat Al-Ma'un adalah kita dianjurkan untuk menyayangi anak yatim, menyayangi orang-orang miskin dengan memberikan bantuan, atau kita dianjurkan untuk memberikan bantuan kepada anak yatim dan kaum du'afa, kaum lemah. Dan yang berikutnya kita dianjurkan untuk ikhlas beribadah kepada hanya Allah. Sholat ya hanya karena Allah. Kita dianjurkan khusyuk dalam melakukan sholat. Dan juga isi kandungan yang lain, kita dianjurkan untuk jangan bosan-bosan atau jangan pelit-pelit ketika memberikan bantuan kepada orang lain. Jadi itu berkaitan dengan isi kandungan surat Al-Ma'un. Semoga kita termasuk orang yang menyayangi anak yatim, suka memberi, sholatnya khusyuk, sholatnya ikhlas, tidak pamer, dan kita suka memberi bantuan pada orang lain. Nah, itu keterangan singkat berkaitan dengan surat Al-Ma'un. Dan jangan lupa ya, kita praktekkan dari pelajaran yang sudah kita pelajari. Dari itu Pak Andi cukupkan sekian. Kita lanjutkan pembelajaran di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.